Perkenalkan, nama saya Deborah Putringantung, NIM 2110111030003, Program Studi Matematika Universitas Samratulangi Manado. Di sini saya akan melakukan praktikum 14, yaitu tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Contohnya yaitu sampah. Praktikum yang saya lakukan ini di pekarangan rumah. Sampah-sampah yang ada pada pekarangan rumah yaitu sampah daun kering atau sampah organik, dan ada juga sampah plastik atau sampah anorganik. Sampah daun kering ada karena terjadi kekeringan tanaman yang disebabkan oleh kelembaban udara yang sedikit karena keteledoran manusia dalam membuang sampah, yakni hanya membuang sampah sembarangan, bukan membuang sampah pada tempatnya. Dampak sampah daun kering yaitu selain risiko kesehatan, membakar tumpukan daun kering juga bisa berisiko menyebabkan kebakaran. Ini karena sebagian daun yang terbakar bisa terbawa angin dan terbang. Jika daun yang masih terbakar itu jatuh ke tempat yang kering atau jatuh ke tumbuhan yang kering, maka bisa menyebabkan area itu ikut terbakar. Dampak sampah plastik adalah karena bahan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selain itu, terdapat zat yang tertinggal di bawah tanah ketika kantong plastik rusak di sinar matahari, dan jika kantong plastik dibakar, mereka melepaskan zat yang menyebabkan polusi udara. Nama sampah yang pertama daun kering, sumber sampah pekarangan rumah, jenis sampah organik. Yang kedua plastik kue, sumber sampah pekarangan rumah, jenis sampah anorganik. Ketiga plastik minuman, sumber sampah pekarangan rumah, jenis sampah anorganik. Yang keempat tisu bekas, sumber sampah pekarangan rumah, jenis sampah anorganik. Yang kelima masker bekas, sumber sampah pekarangan rumah, jenis sampah organik. Pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga. Sampah di lingkungan rumah tangga yang menumpuk tentunya memiliki banyak dampak yang tidak bagus untuk semua orang, baik dari kesehatan, kebersihan, kerapihan, dan keindahan lingkungan. Untuk kesehatan, sampah rumah tangga yang menumpuk dapat mengganggu kesehatan sehingga dapat menimbulkan penyakit, diantaranya diare, demam berdarah, tifus, kolera, gatal-gatal, dan masih banyak lainnya. Dari sisi kebersihan, keindahan, dan kerapihan lingkungan, sampah rumah tangga yang menumpuk membuat lingkungan terlihat kotor, tidak enak dilihat, dan bau dari sampah yang menambah kurangnya keindahan dan kerapihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah rumah tangga secara sederhana yang dapat diterapkan oleh semua orang. Tempat pembuangan akhir atau TPA adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. Tujuannya adalah untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA dapat berbentuk tempat pembuangan dalam, di mana pembuang sampah membawa sampah di tempat produksi. Begitupun tempat yang digunakan oleh produsen. Dahulu, TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan terorganisir dan tetap begitu di sejumlah tempat di dunia.